Halo semuanya, kenalin nama aku Mai. Aku baru lulus SMA dan memutuskan untuk gap year selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun ini, selain untuk mempersiapkan untuk kuliah, aku juga mau berkarya. Dan di episode 1 Anak Gap Year Berkarya, aku mau jadi tukang buket. Happy watching in my gap year era. So let's go, mari kita jadi tukang buket. Di sini aku bikin katalog sendiri, jadi aku nggak nyontek karya orang lain atau pakai tutorial dari orang lain. Aku juga nerima customan buket, jadi aku bisa pakai referensi dari customernya. Aku ngebuket dari bulan Mei sampai bulan Juni aja, dan aku berencana buat mulai belajar UTBK lagi nanti di bulan Juli. Selama ngebuket, banyak banget lika-liku yang aku alami, mulai dari harus dengerin curhatan customer, terus juga aku sempat salah ngasih nomor dana ke customer, alhasil uang yang harusnya aku terima tuh malah hangus. Belum lagi harus bongkar pasang buket berulang kali demi memenuhi ekspektasi customer. Ada lagi yang gonta-ganti pesanan, plus tiba-tiba nge-cancel orderan dengan berbagai macam alasan. Ada juga yang sampai ngutang dan gak bayar-bayar sampai sekarang. Di H-1 acara kelulusan SMA aku harus ngerjain orderan yang kurang lebih itu ada sekitar 20 orderan. Dengan keadaan aku yang baru ditolak hari itu oleh kampus impian aku untuk yang kedua kalinya. Dan di hari kelulusan, di saat orang-orang menikmati momen, aku malah sibuk transaksi buket. Ada lagi pas aku nganterin salah satu orderan, di tengah jalan, ban motor aku bocor sampai aku harus diturunin tengah jalan yang posisinya itu jauh banget dari bengkel. Alhasil aku harus jalan kaki sampai rumah demi untuk kerjain orderan selanjutnya. Untuk marketing, aku pakai website sendiri dan ini dia websitenya. Untuk produksi dan juga marketing, aku rekrut karyawan dan juga tim. Oke, bakal aku spill karya-karya aku, dan ini dia karya-karya buatan aku. Selama ngebuket, itu aku udah ngerasain gimana rasanya kesetrum lem tembak, kena lem panas, ketusuk, keiris. Lagi nge-wrapping buket itu harus pakai perasaan, jadi kalau lagi gak baik-baik aja tuh, karya bisa jadi jelek, makanya harus bongkar pasang berulang kali. Belum lagi kerjaan tiap hari itu harus nyuci duit, nyetrika duit, ngelipat duit, ngelastikin duit, nyelotipin duit, ngebentuk duit, nge-wrapping duit, ngejual duit buat dapet duit. Apalagi harus nge-wrapping buket dengan mood haid dan bergelut dengan teknik cubit. Itu rasanya kayak rar. Ini maaf banget editannya amburadul. Oke, jadi sekarang aku mau review hasil jadi tukang buket kemarin selama 1,5 bulan. Jadi aku tuh ada 2 kloter di bulan Mei sama di bulan Juni. Nah, jadi di kloter 1 itu aku berhasil menjual sebanyak 58 pieces buket, guys. Dan itu tuh total penjualannya atau harganya itu kurang lebih ya 4.307.000. Kenapa bisa sebesar itu? Karena itu dominannya sama buket uang, jadi otomatis isi uangnya juga kan kehitung ya. Malahan ada yang isinya itu sampai 1 juta, ya rata-rata 100.000, 50.000, 200.000 lah kayak begitu. Terus modal yang aku keluarin itu di 3.361.000. Pendapatan bersih yang aku dapat itu di 946.000 aja. Di kloter kedua itu aku berhasil menjual sebanyak 99 pieces. Dan hari ini tadi pagi itu aku ngejual 1 pieces dadakan. Jadi total penjualan di kloter 2 itu kurang lebih di 3.825, lebih sedikit dari kloter pertama, tapi untuk jumlah atau kuantitasnya tuh lebih banyak. Dan modal yang aku keluarin itu di 1.676.000, lebih dikit dari yang tersatu. Jadi bersihnya itu aku dapat di 2.149.000. Ditambah yang tadi 40.000 berarti di 2.189.000. Oke, jadi sekarang aku mau evaluasi dulu. Sebenarnya aku ini bukan bekerja ya, tapi berkarya. Jadi evaluasinya tuh yang pertama di ngasih harga. Kloter 1 itu tuh di awal-awal aku emang ngasih harga pakai rumus. Maksudnya tuh kayak ya bener-bener dihitung beneran gitu. Jadi modalnya sekian, jasanya sekian, terus keuntungannya sekian, buat transportasi sama packagingnya sekian. Jadi beneran dihitung. Tapi karena waktu itu bener-bener kayak mepet banget dan gedebak-gedebuk banget, ada beberapa produk yang
aku ngasih harganya tuh kayak nembak-nembak gitu, jadi ngasal-ngasal gitu, otomatis kan gak untung, tapi ya udah gak apa-apa, harga pelajar, karena buat pelajar. Oke, terus evaluasi yang kedua, itu tuh di jadwal produksi, itu tuh aku kurang disiplin ya. Untuk kuartal 1 karena aku kerjanya kurang lebih 1 mingguan gitu, jadi bener-bener kayak kerja rodi banget, dari pagi banget sampai malam banget, istirahat bentar. Tapi buat di kuartal 2, kurang lebih kayak 3 mingguan produksi, masih kadang kerja lah, dikerjain lah, kadang enggak juga. Jadi kayak nggak disiplin gitu. Gak disiplin jadwalnya, gak struktur, gak ada, jadi sesuai mood. Jadi bener-bener kayak kalau gue lagi mood banget dipaksain banget, tapi kalau lagi nggak mood banget nggak dikerjain juga, itu salah ya. Terus evaluasi yang selanjutnya itu aku masih kayak plan gitu loh, jadi kayak ada rasa kasihan-kasihan dan gak enaknya gitu. Dan sebagai seorang pebisnis tuh itu salah ya sebenarnya, tidak tegas, tapi karena aku juga niatnya bukan berbisnis, aku niatnya berkarya, jadi ya udah nggak apa-apa lah. Terus evaluasi yang selanjutnya tuh di marketing. Nah, untuk marketing itu aku kan kerja sama sepupu aku buat di kuartal 2, dan di kuartal pertama aku marketing tipis-tipis aja. Terus ada di jasa menyimpang. Evaluasi selanjutnya tuh di jasa menyimpang. Jadi kayak gini, untuk bahan produksi itu semuanya aku dari online, tapi jadi si paket online ini tuh gak langsung datang ke rumah gitu, jadi gak diantarin langsung sama si kurirnya ke aku, itu nitip lagi ke satu penitipan, karena aku tuh orang pelosok ya, jadi kayak ya jadi semua dari kampung aku tuh kalau online shop, kalau belanja di online, kalau shopping di online, kalau ada paket itu di tempat itu, otomatis kan kita harus nambah biaya lagi, belum lagi yang ngambilnya juga harus dikasih, pokoknya jadi banyak banget jasa-jasa menyimpang. Kok menyimpang ya, jadi kayak banyak biaya tambahan, banyak colek-coleknya gitu ya. Oke, udah itu aja sih evaluasi singkatnya, aku ngomongnya terbata-bata, maklum. Nervous, sorry ya. Itu ada orang lewat mulu. Ini udah 6 menit, buruan. Oke, mungkin itu aja lika-liku sama evaluasinya. Sorry banget, aku ngomongnya terbata-bata. See you in the next episode. Bye. Bye.